Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilya Sabrina Rahmanul Ashifa dengan NIM 23012160679 dari offering B23. Selanjutnya kita akan menyusun learner persona. Saya memilih 10 persona utama yang mewakili pembelajar, guru, dan orang tua. Learner persona ini bertujuan sebagai sampel dari sasaran yang akan kita tuju. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa menentukan produk lebih sesuai dengan kebutuhan dari learner persona tersebut. Yang pertama ada Aisyah. Ini adalah seorang TK, murid TK maksudnya, yang berusia 5 tahun, yang suka bertanya, ini apa, itu apa, dan dia juga gemar meniru. Nah, seperti pada anak kecil lainnya, dia juga cepat bosan dengan suatu hal yang statis. Jadi kebutuhannya harus bisa menampilkan atau menyajikan sesuatu yang lebih interaktif agar dia tidak bosan seperti animasi AR. Tujuannya adalah agar dia bisa mengenali huruf, angka dengan cara yang menyenangkan. Jadi produknya harus interaktif, penuh warna, dengan reward yang sederhana, misal bintang atau tepuk tangan. Karena poin-poinnya pada usia seperti ini, dia hanya bisa fokus kurang dari 10 menit jika media yang diberikan statis. Kutipannya, aku bosen lihat kartu gambarnya, diam aja. Bisa nggak hurufnya gerak-gerak? Nah, jadi harus bisa memberikan media yang mudah dipahami tanpa teks yang terlalu panjang. Yang kedua ada Bima. Bima ini juga seorang murid TK yang berusia 6 tahun. Dia aktif, sulit duduk diam, dan suka berlari dan bermain fisik. Jadi kebutuhannya harus ada fitur belajar sambil bergerak, motion based interaction. Tujuannya untuk mengenal angka bentuk melalui aktivitas bermain. Karena pain point-nya tidak tertarik jika hanya duduk mendengarkan guru saja. Jadi sebaiknya Flash Edu menyediakan aktivitas scan hand, misalnya cari kartu lalu objek 3 dimensi muncul seperti itu. Bagaimana? Aku suka kalau bisa cari-cari kartu terus muncul binatangnya. Nah, kontennya berarti harus menggabungkan play based learning. Yang ketiga ada Citra, the visual lover. Nah, ini Citra ini juga seorang murid TK ya, umur 4 tahun. Dia senang menggambar, suka warna cerah, cepat mengingat visual. Jadi medianya harus sangat visual dengan ilustrasi 3 dimensi yang lucu. Tujuan dan poin-poinnya: mengenal huruf melalui gambar yang berwarna, karena poin-poinnya tidak suka aktivitas yang terlalu banyak suara dan teks. Jadi Flash Edu-nya wajib fokus pada visual, warna, animasi, bukan teks panjang. Kutipan contohnya, aku suka lihat warna pelangi, kartunya bisa warna-warni juga. Jadi produknya harus se-eye-catching dengan kontras visual yang tinggi. Yang keempat ada Dava. Dava ini juga seorang murid TK ya, umur 6 tahun, yang terbiasa bermain game di smartphone ayahnya atau orang tuanya. Dia cepat paham penggunaan aplikasi. Jadi produknya harus responsif dan interaktif seperti game. Tujuan dan poin-poinnya: belajar dengan cara yang mirip bermain game. Karena poin-poinnya cepat bosan dengan media yang terasa sekolah banget. Jadi kebutuhannya Flash Edu perlu memberikan pengalaman gamification seperti level, poin, atau suara kemenangan. Kutipan contohnya, kalau kayak game seru, pasti aku mau main terus. Jadi produknya harus mengisikan game elemen agar engagement-nya tuh tinggi. Yang terakhir, maksud saya yang kelima, Bu Rina sebagai fasilitator teacher. Seorang guru yang berusia 32 tahun, sudah 8 tahun mengajar, terbiasa bermain fisik, masih baru dengan AR. Jadi kebutuhan aplikasinya harus mudah dipelajari dengan panduan singkat. Tujuan dan poin-poinnya: membuat kelas lebih interaktif tanpa ribet. Poin-poinnya tidak punya banyak waktu belajar teknologi baru. Jadi Flash Edu harus
Plug and Play, mudah diintegrasikan dengan RPPH. Kutipan contohnya, saya butuh media yang cepat pakai, bukan yang bikin ribet. Jadi harus ada tutorial singkat berbentuk video penggunaannya. Lalu ada Pak Joko, the traditional teacher. Nah, ini adalah seorang guru senior, umur 45 tahunan, terbiasa dengan papan tulis atau kartu manual, cenderung skeptis terhadap teknologi. Jadi, kebutuhannya untuk produk digital kita adalah butuh bukti nyata bahwa AR itu efektif meningkatkan perhatian anak. Tujuan dan pain point-nya. Tujuannya mempertahankan cara agar efektif tapi tetap relevan. Pain point-nya takut teknologi membuat perannya tergantikan. Jadi Flash Edu harus menampilkan manfaat jelas. Misal, grafik perkembangan anak. Kutipan contohnya, dulu cukup pakai papan tulis, apa perlu pakai teknologi segala. Nah, jadi modul AR harus sederhana, mendukung blended learning. Yang ketujuh ada Pak Andi, the supportive parents. Pak Andi ini umur 35 tahun, ayahnya Aisyah, yang tadi dia sibuk kerja, hanya punya waktu belajar bersama anak di malam hari. Jadi kebutuhan untuk produk digitalnya, aplikasinya harus mobile friendly, bisa dipakai di smartphone. Tujuan dan pain point-nya, yang pertama tujuannya mendampingi anak belajar tanpa membuang waktu. Pain point-nya, karena anak lebih suka menonton YouTube. Jadi Flash Edu harus bisa menyaingi konten hiburan dengan edutainment-nya. Contoh kutipannya, kalau anak belajar sambil main, saya juga lebih semangat dan pingin. Jadi harus ada parental mode untuk memantau progresnya. Yang ke-8 ada Ibu Sari, the bushy mom. Ini adalah seorang ibu yang berusia 29 tahun, ibu yang berkarir ya. Ingin anaknya tetap belajar meski ia tidak selalu bisa mendampingi. Jadi aplikasinya harus fleksibel, bisa digunakan mandiri oleh anak. Tujuan dan pain point-nya, anak tetap belajar di rumah dengan cara yang aman. Dengan pain point, waktu mendampingi, karena waktunya sangat terbatas ya. Jadi Flash Edu harus self-guide dengan instruksi audio untuk anak. Kutipan contohnya, saya butuh media yang bisa dipakai untuk anak sendiri tanpa harus saya selalu temani. Jadi harus ada mode mandiri, self-learning mode. Yang ke-9 ada kepala sekolah. Bu Maya yang usia 40 tahun, kepala sekolah, fokus memastikan media pembelajaran sejalan dengan kurikulum PAUD. Kebutuhan produknya harus sesuai dengan standar PAUD dan mudah diukur efektivitasnya. Tujuannya menyediakan inovasi tanpa keluar dari regulasi kurikulum, karena pain point-nya sulit menilai efektivitas media digital baru. Jadi Flash Edu harus perlu adanya laporan progres yang bisa dijadikan data rapor perkembangan. Contoh kutipannya, media bagus itu bisa mendukung kurikulum, bukan sekedar hiburan. Jadi harus ada teacher dashboard untuk evaluasi. Yang terakhir ada Pak Dedi, the school IT support. Seorang staf IT sekolah yang berusia 27 tahun yang bertanggung jawab di instansi atau troubleshooting. Produknya berarti harus ringan, kompatibel di banyak perangkat. Tujuannya memastikan teknologi berjalan lancar, karena pain-pain yang sering terjadi, yaitu sering kerepotan jika aplikasi butuh spesifikasi tinggi. Flash Edu harus low speech friendly, jalan di Android murah, dan juga bisa offline. Dan kutipan contohnya, kalau aplikasinya berat, guru dan orang tua pun pasti malas memakainya. Jadi aplikasinya wajib ringan, tidak banyak loading, dan bisa berjalan offline. Itu tadi 10 learner persona dari orang tua, siswa, dan juga guru yang mungkin bisa dijadikan sampel untuk kita menentukan apa yang seharusnya ada pada Flash Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.